moderator. Cik 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 cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Baik ya? Kak Ola baik, teman-teman dari UTY, dari Zoom juga. Barangkali ada emoticon yang mau dikirim. Oke, perkenalkan nama saya Tahulul Albab dan saya akan menemani teman-teman semua sebagai moderator dalam program Sinau Sareng Mitra Wacana di diskusi tematik kita pada sore ini yang mengangkat isu yang cukup menarik dan relevan, yaitu pencegahan IRE terkait penyebaran konten radikal berbasis digital. Sebelumnya tentang IRE penyebaran konten radikal berbasis digital ini, di era digital yang berkembang saat ini, media sosial dan platform digital telah menjadi sarana utama dalam berinteraksi, berbagi informasi, dan mengakses berbagai jenis konten. Namun, kemudahan akses ini juga membuka peluang bagi penyebaran ideologi-ideologi ekstrim, intoleran dan radikal yang dapat mempengaruhi persepsi dan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda. Paham radikalisasi yang berbasis pada narasi digital menjadi ancaman serius bagi keamanan, sosial dan kebutuhan bangsa. Nah, kita coba gali bareng-bareng nih bagaimana sih penyebaran paham radikal itu bisa terjadi di dunia maya dan apa yang bisa kita lakukan bersama baik sebagai individu, komunitas, atau lembaga untuk mencegahnya. Hari ini kita akan ditemani oleh Kak Rulianto sebagai koordinator pencegahan IRE sekaligus divisi media dan knowledge management di Mitra Wacana, yang mana nantinya akan membagikan perspektif dan pengalamannya terkait diskusi kita hari ini. Sebelum masuk ke sesi pertama, izinkan saya menyampaikan alur kegiatan diskusi pada sore ini. Ya, nanti diskusi ini nanti berjalan selama 1,5 jam yang akan dipaparkan oleh Kak Rulianto, dan setelahnya nanti baru sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung atau lewat kolom chat bagi peserta Zoom. Jadi jangan lupa siapkan pertanyaan mulai dari sekarang dan atau mulai Kak Ruli menyampaikan materinya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemaparan dari Kak Ruli yang mana akan membahas tentang bagaimana sih penyebaran intoleransi, radikalisme dan ekstremisme ini yang sangat masif ditemui di berbagai platform media sosial. Kepada Kak Rulianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ulul yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di diskusi kali ini. Saya lihat tadi ada teman-teman dari UTY yang berkunjung ke Mitra Wacana sekaligus mengikuti diskusi kali ini. Ada Kak Ola, terima kasih Kak Ola yang setia ya, kemarin juga ikut, hari ini ikut. Kami sangat senang sekali dengan kehadiran Kak Ola. Dan juga tidak lupa saya mengapresiasi kepada teman-teman semua, teman-teman magang di program YKPI ini, karena sudah mempersiapkan acara ini sedemikian sehingga
kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Oke, terkait dengan diskusi kali ini, seperti tadi yang sudah disampaikan sama Kak Ulul, bahwa diskusi kita kali ini akan membahas terkait dengan pencegahan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang biasa kita sebut IRE, dan bagaimana sih penyebarannya di media sosial kayak gitu. Karena memang akhir-akhir ini terjadi pola yang berbeda terkait dengan pencegahan IRE ini kayak gitu, yang tadinya konvensional sekarang berubah menjadi kegiatan bagaimana perekrutan lewat media sosial. Karena kita tahu sendiri bahwa kayaknya setiap hari itu orang-orang itu pada pegang HP deh. Coba sebelum masuk ke materi aku mau tanya dulu, mungkin ke Mas Ulul dulu aja deh. Mas Ulul itu kalau misalkan tiap hari pegang HP berapa jam Mas Ulul? Mungkin berapa jam, gak ngitung ya? Kalau habis tidur yang dicari apa? Tak kira tasbih, karena kan dia kan anak ini kan, anak pesantren kayak gitu. Kayaknya sorry guys, aku baru bisa bikin WA status karena tangan ini baru lepas dari tasbih kayak gitu. Luar biasa kan? Oke, terkait dengan mewaspadai radikalisme berbasis digital. Next, Mas Bro. Mungkin kita akan lebih melihat dulu ya, kenapa sih terjadi intoleransi dan sebagainya. Padahal kehidupan ini kan sangat beragam dan harusnya saling toleran ya, kayak gitu kan. Tapi kenapa sih masih ada terjadi orang atau sekelompok orang yang dia melakukan kayak memaksakan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, bahkan sampai ke aktivitas terorisme kayak gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa keberagaman itu adalah sunatullah. Jadi sudah hukum alam, keniscayaan kayak gitu. Beberapa waktu lalu aku coba diskusi sama teman yang ada di salah satu dampingan Mitra Wacana. Kita coba untuk melakukan ini ya, kayak semacam sharing-sharing kayak gitu, karena dia memang seorang kayak key person atau orang-orang yang memang dia memiliki basis massa di situ. Tapi dia memiliki pemikiran bahwa kalau perdamaian itu tidak bisa dicapai hanya oleh satu orang atau satu kelompok saja, itu harus bersama-sama. Bahkan ketika saya menyampaikan bahwa apa sih menurutmu terkait dengan keberagaman kayak gitu, dia menganalogikan kayak gini. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan muka orang itu tidak satu bentuk saja? Misalkan dalam muka setiap orang itu biasanya kan ada mata, hidung, ya kan, mulut, terus ada rambut, terus ada telinga dan sebagainya. Coba bayangkan kalau misalkan Allah, Tuhan itu menyeragamkan satu muka isinya adalah mata semua. Orang pasti akan takut kan kayak gitu. Terlihat indah karena adanya perbedaan itu, kayak gitu. Jadi memang terkait dengan ini keberagaman ini malah justru harusnya menjadi penguat bersama kayak gitu. Terus sumber pemersatu atau perpecahan. Nah ini yang sering sekali diperdebatkan ya teman-teman ya. Kadang kalau misalkan kita hidup di lingkungan yang sangat homogen, itu kadang kita melihat orang lain yang berbeda dengan kita itu sudah was-was. Oh, kok ada ini? Jangan-jangan ini mau menyebarkan apa nih dan sebagainya. Sudah suudzon dulu. Sehingga patut nanti teman-teman bisa berkomentar ya, apakah perbedaan itu adalah sumber dari persatuan atau perpecahan kayak gitu. Terus keberagaman itu juga perlu dikenali teman-teman. Ketika teman-teman itu bersama dengan orang yang mungkin berbeda latar belakang dan sebagainya, ketika kita tidak coba untuk mengenali, ketika kita tidak coba untuk memberikan mencoba berdialog, berdiskusi, membuka ruang komunikasi, maka yang ada jatuhnya adalah prasangka di situ. Dan prasangka itu biasanya bermain karena dia mengandalkan mayoritas informasi yang sebetulnya itu ya tidak sesuai, sehingga di situ muncullah prasangka, oh
karena orang banyak yang mengakui itu maka benar. Biasanya kayak gitu. Terus toleransi bukan taken for granted. Jadi tidak terjadi begitu saja, tapi itu diciptakan teman-teman. Sehingga menjadi penting bahwa diskusi-diskusi semacam ini dengan latar belakang yang berbeda, dengan mungkin dari tingkat umur yang berbeda, ini ada teman-teman dari Gen Z, teman-teman dari milenial dan sebagainya, maka kita menjadi akan kaya. Kita bisa tahu perspektif dari teman-teman yang misalkan teman-teman Gen Z, gimana sih cara komunikasi mereka dan sebagainya kayak gitu. Teman-teman dari Gen Z juga bisa tahu, oh ini teman-teman milenial ini kalau ngomong kok kayak gini, kalau bersikap kok kayak gini, sehingga ketika terjadi dialog maka disitulah teman-teman akan saling memahami kayak gitu. Nah, seperti tema yang sudah kita sampaikan tadi bahwa bahwa kita akan mendiskusikan soal intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kayak gitu. Nah, sehingga kita menjadi penting mengetahui apa sih intoleransi itu. Intoleransi itu adalah kegagalan untuk menghormati kepercayaan atau pilihan seseorang, termasuk soal kepercayaan agama kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga punya pengalaman dan sebagainya, mungkin ada enggak teman-teman yang pernah punya pengalaman terkait dengan intoleransi kayak gitu? Ada enggak? Ada Kak Ola? Oh, gimana Kak Ola? Iya, kita diskusinya santai aja ya. Jadi kita saling ini. Kok gitu aku nggak jawab ya? Makanya di sini penuh kejutan. Iya, terima kasih atas kejutannya. Iya. Selamat sore. Mungkin bagi yang belum kenal, saya mau kenalan sama saya Ola. Saya juga mitra magang, tapi saya di Elkis, tapi sering main ke sini baru 2 kali sih sebenarnya. Kalau ngomongin intoleransi, ya saya pernah ngalamin itu dan bisa dibilang malah sering. Salah satu contohnya adalah di mana teman-teman transpuan nggak bisa beribadah. Kita waktu itu juga mengalami kekerasan, bahkan kita dipaksa untuk tutup. Terus mereka mengeluarkan seperti kata-kata bahwa transpuan tidak boleh beribadah sebelum mereka kembali ke kodrat mereka, seperti itu. Nah, itu salah satu wujud ya intoleransi yang kita terima sih kayak gitu loh. Dan itu benar-benar sampai membuat kita trauma. Banyak teman-teman transpuan itu merasa terancam keselamatannya karena beberapa statement yang keluar di luar sana menyatakan bahwa ya hati-hati aja kalau ketemu kita di jalan, kalian habis, seperti itu. Dan ancaman-ancaman itu sering banget diberikan kepada kita hanya gara-gara kita punya tempat untuk beribadah. Karena lagi-lagi kadang kan kenyamanan itu kan susah didapat, apalagi di negara kita ini. Kita salah dikit aja selalu ya seperti itu. Bahkan apalagi masalah agama itu kan sensitif, terlebih juga identitas gender kita itu selalu dikambing hitamkan untuk menutupi suatu hal yang mungkin menjadi permasalahan yang besar di negara ini kayak gitu. Kadang juga karena mungkin orang-orang yang memiliki paham semacam itu seringkali mengkaitkan bencana alam itu dengan stigma-stigma yang dilekatkan pada kelompok tertentu kayak gitu kan. Nah, ini jujur saja ini menjadi sangat miris kan. Kenapa kok beberapa kelompok orang itu selalu mengkaitkan kayak kejadian alam dan sebagainya itu dengan pilihan setiap orang kayak gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Oke, terus selanjutnya terkait dengan radikalisme, teman-teman. Nah, radikalisme ini adalah gerakan keagamaan yang menghendaki adanya perubahan menyeluruh dan mendasar atas tatanan sosial dan politik, dan tidak jarang dilakukan dengan cara-cara kekerasan kayak gitu. Ini menurut Rubaidi tahun 2007 kayak gitu. Nah, memang mungkin ketika kita mendengar kata intoleransi mungkin kayak masih sebatas kayak di pemikiran kayak gitu ya. Jadi kayak intoleransi sudah mulai ya baru hanya dia tidak berani untuk langsung melakukan gerakan besar kayak gitu.
Tapi ketika dia sudah meningkat menjadi radikalisme, nah ini yang agak berbahaya. Karena ketika dia sudah mulai naik ke radikalisme, maka dia akan melakukan segala cara untuk kayak memaksakan pemahamannya atau mungkin sesuatu yang diyakininya kepada orang lain. Entah itu siapapun atau terutama kelompok-kelompok yang mereka sasar bahwa oh ini tidak sesuai dengan jalan yang mereka pahami kayak gitu. Sehingga kalau dilihat di radikalisme ini memang ada 3 dimensi teman-teman. Yang pertama itu memang ada cara pandangnya. Tadi itu sudah jelas, misalkan mereka juga saklek biasanya ya, bahwa ini salah, ya kan? Tapi itu menurut tafsir mereka sendiri. Terus sikapnya mereka kepada kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan mereka. Seperti tadi Kak Ola menyampaikan bahwa mereka sangat represif. Mereka sangat melakukan, tidak segan-segan melakukan kekerasan dan sebagainya. Dan yang terakhir ya tindakan itu, dia mengumpulkan massa bagaimana caranya agar kelompok yang berseberangan, yang mereka yakini bahwa ini tidak benar dan sebagainya, maka dia mengumpulkan semua kekuatan untuk menghancurkan itu. Nah ini yang menjadi kekhawatiran ketika kita tidak dibekali, tidak memahami bahwa sebuah perbedaan itu adalah sunatullah atau memang itu tercipta dari sana, dari Tuhan kayak gitu. Maka kadang orang-orang memanfaatkan kayak pemahaman-pemahaman, memaksakan pemahaman-pemahaman mereka pada kelompok-kelompok tertentu kayak gitu. Terus yang ketiga ini ada ekstremisme. Ekstremisme adalah tindakan atau perbuatan yang melewati batas kayak gitu. Nah kita bisa melihat bahwa ketika dari tingkat intoleransi kemudian naik jadi radikalisme, jadi ekstremisme, ini adalah bisa bisa sangat cepat kayak gitu. Karena ketika orang-orang yang sudah disusupi dengan ire ini, maka dia akan sangat cepat, apalagi dia mendapatkan kayak mentor lah atau apa yang mereka sangat kagumi, dan bahkan mungkin orang mengatakan apa saja yang dia pahami. Misalkan si Ulul ini adalah tokoh orang yang sangat dikagumi kayak gitu, tapi memiliki pemahaman yang radikal kayak gitu. Terus kemudian ada temennya misalkan sangat percaya dengan Ulul kayak gitu, maka ketika Ulul mengatakan A, maka si temennya itu pasti langsung percaya. Nah ini bahayanya di sini. Terus ciri-ciri beragama secara ekstrim yang pertama itu ya jelas bersikap fanatik yang berlebihan teman-teman. Nah ketika seseorang sangat fanatik dengan agama, maka ya jadinya takut buta ya kayak gitu. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar atau nonton film Walid juga ya, karena itu sangat terkenal kayak gitu. Bagaimana tokoh agama yang memanfaatkan mungkin kayak figurnya kayak gitu, orang-orang pada apapun yang dikatakan dia adalah sebuah kebenaran kayak gitu, menganggap bahwa dia adalah wali dan menganggap orang-orang yang disucikan dan sebagainya. Itu akan sangat berbahaya teman-teman. Nah itu seperti yang digambarkan di salah satu film yang dari Malaysia itu tentang Walid itu. Mungkin itu yang tentang Walid lebih kayak ke sexual abuse ya. Tapi ada beberapa yang memang itu diarahkan untuk menjadi sosok kayak terorisme. Nah ini bahayanya di sini. Terus menjalankan agama yang rigid dan sulit kayak gitu. Biasanya itu mereka lebih kayak ke menonjolkan hal-hal yang mungkin kayak kecil-kecil tapi dianggap sangat penting kayak gitu. Tapi justru hal-hal yang penting itu dianggap kayak tidak wajib kayak gitu. Karena mereka memiliki tafsir-tafsir sendiri. Nah ini yang menjadikan sebenarnya beberapa aliran dan sebagainya itu mereka sangat tertutup. Mereka hanya membaca kajian-kajian atau buku-buku yang disusun dari kelompoknya atau dari alirannya ataupun dari orang yang dianggap entah itu dianggap wali ataupun siapapun itu. Sehingga
apapun yang diberikan, misalkan kayak buku-buku yang memang itu moderat dan sesuai dengan tafsir agama, maka dia pasti akan menolak, karena di bukunya itu pasti dia akan mencuplik sesuatu atau kayak hadis-hadis yang mendukung dengan ini apa statementnya mereka. Nah itu diberikan setiap hari, sehingga ya apapun orang luar mau bilang ya, oh orang itu sudah keluar dari jalannya dan sebagainya, maka akan muncul pasti statement seperti itu. Yang selanjutnya cirinya juga mudah berprasangka kayak gitu teman-teman. Berprasangka buruk di sini ya jelas karena ini memang konteksnya adalah agama, maka selalu mengkafirkan bahwa ini tidak benar, bahwa ini adalah musyrik, bahwa ini adalah sesuatu kufur, tauhid dan sebagainya teman-teman. Ya memang dari beberapa mungkin teman-teman di sekitar teman-teman juga ada ya kayak orang atau teman atau kenalan atau orang satu wilayah kayak gitu yang kayaknya ekstrim banget deh. Kayaknya Rasulullah pun enggak segitunya deh. Mungkin di agama yang lain misalkan memiliki panutan yang lain kayaknya enggak seperti itu deh. Nah itu juga menjadi hal yang patut kita lihat bahwa ya ciri-cirinya ya semacam itu. Jadi ya orangnya fanatik, terus di situ agamanya rigid, lebih condong apa ya kayak melakukan hal-hal yang bersifat sunnah kayak gitu, tapi hal yang besar justru dilalaikan. Terus mudah berprasangka buruk kepada orang lain, terus mudah mengkafirkan. Aku ndak mau ketemu sama Mas Regi karena takut ini kafir kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang semacam itulah, karena menganggap bahwa oh berarti yang aku aku pegang ini adalah yang paling benar kayak gitu, dan memaksakan kehendak kepada orang lain, terus menganggap kepercayaan orang lain adalah yaitu salah kayak gitu kan. Nah ekstremisme ini tidak berdiri sendiri teman-teman. Jadi ini saling berkelindan, berkaitan antara yang tadi yang pertama adalah radikalisme, intoleransi, terus radikalisme, ekstremisme. Jadi tiga hal ini saling berkaitan. Ya semoga saja sih di lingkungan teman-teman tidak terjadi ya orang-orang yang memiliki paham intoleransi, radikalisme dan ekstremisme ini, apalagi sampai ke terorisme. Karena seperti yang disampaikan bahwa sikap eksklusivis dan mengkafirkan orang lain atau kelompok yang berbeda dengan dia itu adalah bahan bakar ketika teman-teman itu berada di tahap radikalisme kayak gitu. Radikalisme, ekstremisme itu jadi bahan bakar ketika seseorang itu akan naik menjadi terorisme. Nah ini jadi sangat hati-hati. Terus apa sih problem-problem dari intoleransi, radikalisme dan ekstremisme itu sendiri? Yang jelas yang pertama yang sering kita dapatkan yang problem-problem ire yang sering kita dapatkan di masyarakat itu ada banyak ya. Misalkan contohnya yang pernah terjadi di sekitar sini itu kelewatan bro. Yang sering terjadi itu misalkan kayak pemotongan salib di makam kayak gitu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Terus ada penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo. Mungkin ada enggak pengalaman teman-teman atau misalkan contoh kayak problem-problem ire kayak gitu, intoleransi, radikalisme, ekstremisme di lingkungan teman-teman, ada enggak? Apa? Enggak ada? Belum ada? Jangan sampai. Oke. Jadi itu teman-teman, misalkan contohnya adalah penolakan pembangunan rumah ibadah, ini sering sekali kan terjadi. Biasanya mayoritas yang ada di wilayah itu, maka ketika ada satu agama atau mungkin kepercayaan mau masuk, biasanya itu sudah resisten dulu. Wah ini ada misionaris nih, oh ini ada aliran sesat nih, oh ini ada apa lagi kayak gitu. Belum lagi biasanya kayak penolakan pembangunan rumah ibadah ini
dari pengalaman beberapa kali kami Mitra Wacana berdiskusi, itu adalah terjadinya kayak ini apa? Penolakannya itu sebenarnya warganya itu sudah oke, tapi ada satu organisasi yang dia itu sangat radikal kayak gitu ya, dan represif banget mereka. Maka itu mereka walaupun orangnya itu bukan orang asli dari wilayah itu, tapi dia mengatasnamakan masyarakat dan sebagainya, dia melakukan persekusi. Itu banyak sekali. Terus ada kos-kosan khusus muslim dan sebagainya, selalu mengkotak-kotakkan kayak gitu kan. Terus ini kos khusus untuk orang-orang yang wilayah timur tidak boleh masuk, itu juga banyak kayak gitu. Terus ada juga kayak kasus kekerasan atas nama agama dan sebagainya. Terus legislasi yang diskriminatif, kayak misalkan kayak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebetulnya ini sangat merugikan keberagaman kayak gitu. Banyak sekali teman-teman. Terus ujaran kebencian ini banyak juga terjadi di media sosial, apalagi perkembangan teknologi saat ini memudahkan orang untuk berinteraksi, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, 24 jam setiap orang bisa mengakses kayak gitu. Tapi ketika ada sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, kehendaknya, maka di situ akan muncul banyak sekali kayak hujatan, ujaran kebencian dan sebagainya. Terus ada hasutan melakukan kekerasan dan persekusi, penganiayaan, penyerangan, mayoritarisme, biasa kayak tadi yang saya sampaikan bahwa ketika di suatu wilayah ada kelompok yang mayoritas dan ada satu kelompok yang minoritas datang, itu pasti dianggap bahwa wah ini mau bikin gara-gara nih. Nah itu sangat hati-hati teman-teman. Oke, kita akan coba membongkar prasangka bareng-bareng teman-teman. Di sini aku ada 2 gambar teman-teman. Nanti teman-teman bisa ini ya, menyampaikan pendapatnya teman-teman. Yang pertama ada ini ya, gambar 1, yang kedua gambar 2. Kira-kira ketika teman-teman melihat ini, apa yang dipikirkan sama teman-teman? Kayak gitu ya. Oke. Mau siapa dulu teman-teman yang mau menyampaikan? Oke, Sasa. Oke, Sa. Ya, gambar 1, gambar 2. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu melihat gambar 1 sama gambar 2? Gambar 1 ini nggak kelihatan. Yang kuning ini loh, kuning. Iya. Oh, itu gambar. Iya. Nah, oke. Gambar 1 itu gambar yang kuning itu loh. Kalau gambar 1 cuman mikirnya oh itu garis biasa gitu. Oke, terus? Tapi mungkin itu ada arti tersendiri ya, karena warnanya kuning, siapa tahu apa gitu ya. Nah. Ini bukan partai loh ya. Terus kalau gambar kedua itu ngelihatnya adalah belakang itu kan ada perempuan ya. Depannya ada yang bertato. Itu tuh seperti kalau dilihat dari gambarnya terlihat seakan wanita tersebut itu ada ketakutan dan bertanya-tanya kepada karena ada tanda tanyanya itu ya di atas. Ya, oke. Terus? Jadi seakan takut dan bertanya ini siapa kayak gitu di depannya itu. Karena kan ngadepnya ke sini nih. Kayaknya membelakangi ya. Oke. Ya, gitu Kak. Oke, lanjut ke teman-teman yang lain. Alven. Waduh. Oh. Kelihatannya sih kalau gambar 1 ya sama gitu, cuma garis biasa. Cuma kayak itu garis ada, kuning aja. Iya. Ada gradasi apa cuma efek. Baru gambar yang kedua itu ya mungkin seperti kayak preman di pasar gitu. Ya. Bertato gitu. Ya. Oke. Terus ketika kamu menyebutkan preman, apa yang ada dalam pikiranmu? Paling melakukan kayak kekerasan gitu atau minta-minta duit gitu ada. Okay. Iya. Oke. Ada juga model sih ya.
Oke, enggak apa-apa. Karena teman-teman, tak sampaikan lagi ya bahwa ini ada ruang aman untuk teman-teman berdiskusi. Kita tidak akan mendiskriminasi. Oh ini jawabannya Alven, jawabannya Sasa ini kayaknya enggak valid nih, ngarang semua dan sebagainya. Enggak, teman-teman. Ini adalah ruang aman untuk kita saling berdiskusi. Ketika kita di sesi ini terkait dengan membongkar prasangka, malah justru lebih baik apa yang dipikirkan teman-teman itu ya disampaikan saja kayak gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa ini ya menyampaikan pendapatnya kayak gitu seperti apa. Mungkin geser lagi ke Malik, mungkin Lik. Itu kalau menurut saya yang gambar pertama itu cuma garis kuning doang. Oke, ya. Terus yang kedua itu karena ada ibu-ibu di belakang pakai jilbab itu, dia kayak tanya-tanya gitu, itu ada preman, kayak takut gitu, mungkin dia mau dipalak atau apa kayak gitu. Oke. Gara-gara dia bertato terus badannya gede. Ya. Oke. Terus? Udah, geser. Jadi ke gambar satu itu cuma garis kuning horizontal. Kalau yang kedua mungkin ibu-ibu itu kayak menganggap orang bertato tuh perspektifnya kayak apa ya, galak gitu, kayak gitu ya. Galak kayak gitu ya. Makanya kayak mukanya kelihatan takut gitu. Oke, kalau dari saya itu kalau gambar satu saya nggak terlalu ada gambaran ya, ini ambigu sekali di saya, jadi memang hanya apa itu garis saja lah. Garis saja. Tapi kalau yang kedua itu kalau dari saya sendiri itu melihat kayak perempuan yang di belakang itu kayak punya stereotype terhadap orang yang bertato gitu. Jadi ya mereka jadi heran gitu, nggak tahu punya stereotype entah itu ya negatif atau apa gitu ya istilahnya. Jadi ada kecenderungan di posisi wanita tadi itu seperti itu. Oke. Lanjut ke Aula. Dita. Kalau aku mungkin gambar satu tuh potongan gambar ya, yang warna kuning gitu aja, nggak tahu gambar apa. Kalau gambar dua mungkin aku lebih pikir positif, mungkin dia penjual mau bertanya bingung harganya mungkin karena penjualnya. Karena itu di pasar ya. Iya, karena dia pedagangnya bertato, dia mungkin hanya potongan kan, jadi kita nggak tahu gitu. Oke. Mungkin pengen ikut tato. Iya. Ya, kalau aku ngeliat dari gambar satu, memang itu hanya garis biasa. Tapi aku selalu nggak tahu kenapa bahwa kita hidup itu tidak lurus-lurus aja. Garis itu ada belok-beloknya juga, dan itu namanya dinamika hidup ya. Kita hidup kan nggak lempeng-lempeng aja nih kayak gitu. Aku berpikirnya seperti itu. Kalau yang gambar dua itu ada beberapa asumsi kayak gitu. Jadi kan kalau kita mengkaitkan dengan orang zaman dulu selalu mengkaitkan bahwa stigma orang bertato itu adalah kriminalitas, orang yang selalu identik dengan hal yang nggak baik. Tapi kita juga nggak bisa menyimpulkan ibu itu apa yang ada di pikiran ibu itu. Bisa jadi dia mengenal orang ini, walaupun yang disorot hanya tatonya, mungkin dia pengen menegur orangnya, kita juga nggak tahu. Jadi nggak berani berasumsi apapun juga. Bisa jadi dia emang pengagum seni yang lewat tato juga kita nggak pernah tahu kayak gitu. Oke. Cik. Untuk gambar yang pertama ya itu orang normal pun masih melihat itu gambar biasa lurus. Tapi yang kedua ini kalau menurut saya mungkin ya dari sekilas ya dia kayak yang seperti disampaikan teman-teman mungkin oh ini orang bertato mau ngapain ya kayak gitu loh. Biasanya kalau orang apa gitu identiknya. Nah sedikit cerita dulu juga saya dengan background saya yang ini apa? Background tembok. background saya yang memang keluarga saya emang agamis, terus saya juga mulai dari SMP atau MTS lah istilahnya, itu udah mondok sampai sekarang. Itu dulu saya melihat orang yang bertato memang kayak seperti kasarannya kayak orang nakal, dulu seperti itu. Tapi setelah saya pindah di salah satu pondok, di situ ada memang beragam
orang dan juga suka diskusi kayak malam bisanya habis ngaji itu kayak cerita-cerita itu. Dari situ saya mulai melihat perspektif yang berbeda, yang awalnya kayak suatu yang horor terus menjadi sesuatu yang wah ini ternyata ada yang beda nih, kayaknya nggak harus seperti ini nih penilaiannya yang seharusnya. Nah dari mulai mantan kurir narkotika, terus ada yang ya dikatakan preman juga karena dia juga pernah bertengkar motong, terus alumni lapas Solo juga pernah teman-teman saya seperti itu. Tapi itu mengubah penilaian saya kepada seorang bahwasanya kita tidak bisa melihat dari mungkin dari apa istilahnya dari dohirnya apa ya, dari covernya tapi kita lihat dari batinnya, karena mungkin seburuk-buruknya orang tetaplah diam. Aduh ya seburuk-buruknya orang misalnya tetap itu kan perjalanan ya, proses. Terus juga seburuk-buruknya orang dia juga manusia, punya pasti ada rasa kayak masa kayak aku salah apa sih kayak gitu. Jadi ketika kita melihat orang seperti ini terus menjudge dengan seenaknya dan seenak kita lah, itu juga mungkin kurang tepat. Tanda kalau saya open dengan kayak melihat orang yang ini bertato, katakanlah bertato terus punya riwayat apalah yang mungkin kebanyakan orang umum melihatnya itu kurang baik, justru itu saya melihatnya sebuah proses ya. Terus kadang kita dapat mudah terprovokasi, terus fanatik, itu kemungkinannya dua, yaitu tak catat mau kok yang itu karena dia baru tahu atau karena dia tidak tahu sama sekali. Misalnya kalau dia baru tahu tentang satu informasi, maka dia akan percaya informasi itu tanpa melihat perspektif atau sudut pandang yang lain. Ini itu sih Kak. Tambah satu tanda lagi kalau saya open dengan orang-orang yang misalnya kayak bertato terus dan lain-lain, itu karena saya merubah rambut. Ini bentuk tanda, bukan tanda karena kalau di agama kan mungkin kurang baik ya. Tapi ini adalah sebuah bentuk ekspresi saja, ekspresi tubuh saja. Oke, terima kasih Mas Ulul. Afi? Gambar pertama mungkin sama seperti yang lainnya ya, tadi adalah garis kuning begitu. Kalau gambar kedua, saya tidak melihat ibu itu ketakutan karena mukanya biasa saja, ya biasa aja gitu, melihat biasa gitu. Mungkin di depannya itu kalau saya pikir itu Deddy Corbuzier mungkin. Terus mungkin saja, jadi dia hanya melihat aja gitu dalam pikiran saya. Mungkin si bapak itu atau si orang itu sedang syuting atau sedang antri boba, kita tidak tahu, tapi saya hanya melihat bahwa si ibu itu melihat ke arah situ gitu aja sih. Oke, Reki mungkin Ki mau menyampaikan Ki. Kalau dari aku ya, buat gambar satu tuh nggak tahu itu garis maksudnya apa, itu aku bener-bener nggak tahu. Mungkin kalau di gambar dua kan bener-bener ada ilustrasinya, ada ekspresinya dari ibunya, entah heran atau entah takut. Tapi kalau menurutku mungkin dia tuh penasaran bikin tatonya tuh di mana gitu loh. Jadi ya mungkin mau ikut tato. Ya kalau dari aku itu sih. Oke, ada yang menanggapi Mbak Anas atau Pak Poyeng? Maaf ya, aku tuh minus ya, jadi kuning sudah di pink kabeh ya. Apa? Buta warna ya. Ya, akhlaknya yang minus juga nih.
Terus yang kedua itu gini, mungkin cerita perspektif bertato dialami kita semuanya ya. Satu misalnya menganggap gini, tato itu kesannya nakal dan macam-macam, tapi kayaknya itu benar, saya percaya juga itu proses. Ini teman saya ini Mbak Yuni juga tatonan, dia baik hati sekali gitu. Jadi enggak ya. Tetapi ya intinya itu, tapi itu tidak menjelaskan apapun sebenarnya gambar itu, karena memang hanya sebagian, kita belum tahu apa sih gitu gambar itu sesungguhnya. Paling itu sih. Ya jangan mudah terjebak dengan cara pandang yang sempit gitu. Itu aja. Iya, menarik banget ya yang tadi yang disampaikan sama teman-teman. Yang pertama memang yang garis kuning ini, garis apa ya dan sebagainya. Tapi tadi menarik banget yang disampaikan sama Kak Ola ya, bahwa kayaknya itu kalau melihat ini Kak lurus banget ya hidupnya ya, kayak gitu kan. Kalau misalkan kita tarik ke isu kita tentang ire, berarti menganggap bahwa ketika kita melihat ini, menganggap bahwa kita itu udah paling benar, kita itu lurus banget ini. Kayaknya itu penggaris aja kalah lurusnya. Jadi ketika kita melihat tadi disampaikan juga sama Pak Boying bahwa ketika kita berpikir sempit, maka pasti kita akan menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu paling benar. Baik itu ini terkait dengan hubungan sosial ataupun hubungan spiritual. Ya kan, memiliki kepercayaan bahwa paling benar dan sebagainya. Terus misalkan dalam kehidupan sosial merasa orang paling suci kayak gitu. Terus merasa paling paling walid ya kan. Dan merasa bahwa dia adalah orang yang membuka atau membawa kunci surga kayak gitu kan. Itu biasanya ketika orang-orang yang menganggap bahwa berpikiran sempit semacam ini, pasti dia akan berpikir seperti itu. Nah, kita tinggal mengkontekkan saja. Teman-teman bisa merefleksikan diri. Apakah selama ini saya ini sudah berpikir sempit enggak sih? Atau sebenarnya aku juga sudah mencoba untuk berpikir lebih lebar lagi, lebih jauh lagi, lebih luas lagi kayak gitu. Terus yang kedua, ini juga menarik, tadi ada beberapa teman-teman menganggap bahwa ini pertama pasar, ya kan? Yang kedua ada tato nih. Yang ketiga badannya besar. Yang keempat ada orang perempuan sampai kaget dan sebagainya kayak gitu. Ini menarik sekali tadi yang disampaikan teman-teman. Next Mas Robi, kita mau melihat isinya apa sih? Ya kan? Yang pertama, kita itu hanya melihat garis itu hanya sedikit sekali teman-teman. Padahal tadi yang disampaikan sama Kak Ola, hidup itu ya enggak lurus-lurus amat lah. Ada naiknya, ada turunnya. Bahkan kita bisa melihat bahwa tidak hanya kuning ternyata, ada merah, ada biru juga. Nah, kita refleksikan bareng-bareng deh. Apakah selama ini kita itu sudah berpikir secara luas atau hanya sesempit itu tadi gambaran kuning yang lurus itu? Nah, ini tidak hanya soal tidak hanya soal kepercayaan spiritual ataupun hubungan antara kita dengan Tuhan dan sebagainya ya, tapi termasuk hubungan kita sosial dengan orang lain, hubungan sosial kita seperti apa? Apakah selama ini kita tidak pernah menjudge orang lain? Ataukah selama ini justru malah kita selalu mendukung dan sebagainya? Ya, itu jawabannya ada di masing-masing teman-teman sih. Terus yang kedua tadi sempat juga teman-teman menganggap bahwa wah ini kayaknya serem banget deh, ya kan? Badannya besar, tato di pasar, terus ada orang yang sampai melongo kayak gitu. Ada tatonya. Kita tahu sendiri bahwa tato selama ini terstigma bahwa ini pasti nakal, pasti ini melakukan kejahatan, pasti ini memiliki geng-geng, ya kan? Yang tiap malam itu bawanya itu celurit dan sebagainya. Enggak juga teman-teman. Coba tanya ke teman-teman, setiap orang pasti punya alasan masing-masing ketika memutuskan untuk bertato ya. Ada yang bahwa ini adalah semacam kayak
ekspresi, terus yang kedua juga penghargaan kepada seseorang yang memang dicintai, disayangi orang tua dan sebagainya. Dia mengekspresikan dengan semacam itu. Terus ternyata mungkin teman-teman menganggap bahwa ketika badannya besar, tatonya ini banyak, penuh kayak gitu, pasti mukanya judes deh. Iya kan? Pasti mukanya serem deh. Tukang malak ini pasti. Ternyata mukanya cabi banget. Dia gumus enggak sih temen? Gumus ya melihat itu. Nah, ternyata si bapak ini itu malah justru membantu nenek-nenek yang berat membawa belanjaannya. Nah, mungkin itu juga bisa kita terapkan bareng-bareng. Ketika tadi Mas Ulul juga menyampaikan bahwa selama kita hanya melihat dari covernya saja, ya pasti yang terjadi semacam tadi itu. Tidak ada proses tabayun atau berusaha untuk berdiskusi, bertemu, membuka ruang dialog. Maka yang terjadi ya tadi prasangka tadi kayak gitu teman-teman. Next. Nah, mengapa masih terjadi intoleransi, radikalisme dan ekstremisme di sekitar kita teman-teman? Menurut teman-teman kenapa? Pola pikir, oke, Regi. Terus ada lagi? Fanatisme dipelihara karena memang itu nanti mungkin bisa jadi alat kayak gitu yang bisa digunakan suatu saat kayak gitu kan. Konspirasi dan sebagainya. Oke, penyebab meningkatnya ira itu ternyata banyak juga teman-teman. Yang pertama itu ya karena tadi prasangka tadi. Kenapa kok hari ini kita coba untuk mengkorek ini ya terkait dengan prasangka ini. Karena jujur saja ini juga berdasarkan diskusi waktu saya Ulul sama James di depan. Ulul tanya kepada saya, Mas, ini teman-teman, intinya dia bertanya bahwa bagaimana sih agama atau kepercayaan lain kayak gitu. Mungkin di sini ada Oksa yang dari, enggak usah kaget Oksa, santai aja. Nah, oke. Dari penghayat kayak gitu ya, terus Regi dari Katolik ya Regi ya. Terus Salsa dari Islam kayak gitu, terus Ulul jelas ini kehabibannya sudah tidak diragukan lagi. Luar biasa kan, dia ngalim sekali. Ya kayak Gus, mungkin bisa dipanggil Gus ya. Gusong, kayak gitu. Jadi sempat ketika orang yang sebetulnya itu dia penasaran, misalkan kayak Ulul, gimana sih kayak Oksa menjalani kepercayaannya itu seperti apa? Regi seperti apa? Islam mungkin Oksa sama Regi juga bertanya-tanya, ini Islam seperti apa sih? Katolik seperti apa sih? Sehingga ketika kita mencoba untuk bertanya, berdialog, berdiskusi, maka kita tidak ada lagi sekat kayak gitu. Mungkin ternyata kayak gitu toh. Mungkin selama ini ternyata aku salah ya. Karena menganggap bahwa si A ternyata kayak gini, ternyata enggak. Nah, itu hanya bisa dibongkar dengan bagaimana kita udah rasa kita mencoba untuk berdiskusi bareng kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ya terkait dengan stereotip juga, tadi benar stereotip. Bahwa si A agama ini pasti ini salah dan sebagainya kayak gitu. Terus anggapan superior karena memang di situ adalah mayoritas kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu, orang yang mayoritas biasanya menganggap paling kuat, paling benar dan sebagainya. Yang minoritas berarti ini pasti salah nih kayak gitu. Karena biasanya kita masih melihat bahwa orang yang paling banyak itu berarti paling benar. Padahal ya tidak tentu juga kayak gitu. Terus ada penggunaan media sosial, ini yang sebenarnya poin dari kegiatan kali ini. Terus ada provokasi, propaganda, politisasi agama, itu banyak sekali. Ada penggunaan simbol agama secara berlebihan. Terus ada meningkatnya cara pandang yang eksklusif dalam beragama, kayak gitu teman-teman. Nah, beberapa waktu lalu
Mitra Wacana kita berdiskusi, berdialog bareng sama Densus 88. Karena memang di isu ini Mitra Wacana saat ini sudah memiliki program pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme itu di Kelurahan Baciro. Kami berusaha untuk berdiskusi dengan teman-teman dari lintas agama, terus organisasi lintas iman, terus ada kelompok muda dan sebagainya. Kita berdialog bareng. Yang pertama kita coba mendiskusikan apa sih bentuk-bentuk dari IRE ini, kayak gitu, yang terjadi di masyarakat seperti apa. Terus selanjutnya kita juga menyusun tools bagaimana sih cara deteksi dini dan pencegahannya, kayak gitu. Jadi ini menjadi sangat penting. Nah, kemarin kita berdialog, berdiskusi sama teman-teman dari Densus 88. Kita ingin bertanya juga sebenarnya penyebaran dari IRE bahkan sampai terorisme itu lewat apa saja sih, kayak gitu. Ternyata setelah dari pemaparan teman-teman Densus itu banyak sekali celah yang bisa dimasuki untuk menyebarkan IRET ini, karena ada terorismenya ya dari IRET ya. Yang pertama jelas ada kajian keagamaan. Biasanya ini yang mungkin teman-teman masih pada kuliah ya. Dari pemaparan dari Densus itu paham-paham radikalisme, ekstremisme, terorisme itu sudah mulai ditargetkan itu awal, misalkan teman-teman masih sekolah di SMA itu berarti kelas 2, kelas 3. Terus ketika masuk ke kuliah rata-rata kalau di kampus-kampus itu mereka waktu semester 1, 2, 3. Nah ini adalah waktu-waktu rawan, rentan juga ketika teman-teman itu tidak memiliki komunitas yang mendukung kayak gitu. Karena itu sudah dilakukan penelitian sama teman-teman Densus bahwa ya rata-rata itu kalau di kampus ya semester 1, 2, 3. Terus ada perkawinan atau kekerabatan, biasanya kayak gitu. Bahkan mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga ada pengantin bom dan sebagainya ya. Itu bom buku dan sebagainya banyak banget. Terus ada organisasi, komunitas, ekskul dan sebagainya, tempat ibadah juga. Terus ada juga lembaga pendidikan, jangan salah teman-teman. Lembaga pendidikan yang selama ini mungkin orang mengatakan bahwa saya mempercayakan anak saya, pendidikan anak saya di lembaga A. Kita perlu lihat lagi apakah ini aman atau enggak. Karena ternyata penyebaran dari IRE ini yang pertama juga bisa masuk lewat pendidikan juga, instansi pendidikan. Terus ada pertemanan atau persahabatan, terus media elektronik, cetak, dan yang paling sering sekali saat ini adalah media sosial, teman-teman. Tadi saya pasti bertanya ke teman-teman, berapa jam? Pasti banyak. Jawabannya banyak kayaknya. Bukannya berapa jam, tapi banyak mas, banyak jam kayak gitu. Dan saya yakin teman-teman juga memiliki semua media sosial kan? Instagram pasti punya. Terus Facebook punya. Oh. Terus ada X, ya kan? Terus thread, terus apa lagi? Banyak banget kayak gitu ya. Dan mungkin TikTok, ya TikTok juga banyak, Telegram, WA dan sebagainya. Dan mungkin satu orang bisa memiliki lebih dari satu ya. Misalkan kayak Instagram, wah ini buat second account nih untuk memata-matai ya bisa juga kan kayak gitu. Kayak pemantan katanya. Jadi banyak, artinya apa? Penggunaan media sosial, apalagi kalangan remaja ini pasti orang-orang muda pasti sangat tinggi kayak gitu. Sehingga itu jadi salah satu celah ketika orang-orang atau organisasi yang memiliki paham intoleransi melihat peluang bahwa oh ini bisa nih dijadikan media untuk melakukan penyebaran IRE ini. Kita lihat bahwa media sosial sekarang ini menjadi sarana penyebaran karena next bro, next. Karena teman-teman bisa lihat bahwa penggunaan waktu saat kita ini menggunakan media sosial itu kan banyak banget. WhatsApp itu 29 jam rata-rata per bulan per orang. Mungkin ada yang
satu hari 25 jam pakai WA? Nggak ada ya. Mungkin kalau ada mungkin di fullkan ya 25 jam ya. Terus ada YouTube, TikTok, Instagram, terus Facebook dan sebagainya. Penyebaran melalui media sosial ini paling efektif karena pertama itu adalah biasanya sangat tertarget teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan media sosial dan tertarik dengan isu-isu ini atau misalkan khilafah lah atau jihad dan sebagainya, itu kan di media sosial itu algoritmanya pasti akan menyajikan sesuatu yang Anda sukai. Maka ketika teman-teman mungkin menyukai konten-konten semacam itu, maka akan banyak disuguhkan konten-konten yang serupa. Sehingga inilah alasan mengapa media sosial itu menjadi sangat efektif ya. Tertarget juga. Tanpa batas ya kan? Gratis, tanpa batas. Setiap orang bisa membuka asalkan dia punya kuota kayak gitu. Kalau enggak ada kuota pasti ke wifi, tethering ya kan? Banyak cara untuk menuju bisa internetan kayak gitu. Terus mudah murah ya jelas, cepat juga karena real time. Terus di situ juga ada paling update juga teman-teman. Nah ini mengapa sih akhirnya media sosial ini menjadi sangat rentan ketika kita tidak bisa memilah konten-konten yang berkualitas kayak gitu. Nah selanjutnya penyebaran IRE ini mengalami evolusi teman-teman. Yang tadinya hanya lewat ceramah, lewat buku, mungkin leaflet kayak gitu ya, yang dibagikan kayak gitu. Sekarang teman-teman ini sudah mulai menggunakan kayak tadi TikTok, kayak Kak Aula bilang TikTok, terus ada Telegram, YouTube. Karena ketika seseorang itu menggunakan itu, maka dia akan sangat cepat mendapatkan akses kayak gitu kan. Dia tidak perlu keluar kemana-mana, dia sudah bisa belajar dari kamar sambil gelundang-gelundung kayaknya. Nah ini menjadi tantangan juga. Nah sehingga ketika kita melakukan berselancar di media sosial, maka teman-teman juga harus hati-hati. Apakah konten ini provokatif atau enggak? Karena rata-rata konten-konten yang berbau IRE pasti pertama adalah menggugah semangat untuk berjihad, biasanya kayak gitu. Wah kayaknya setelah nonton ini kok aku kayak pengen cepet-cepet naik surga nih. Surganya yang pegang siapa kayak gitu. Surganya siapa dan sebagainya. Karena dengan memanfaatkan kondisi psikologis target, maka si pelaku ini akan sangat mudah diiming-imingi. Siapa sih yang tidak mau? Setiap orang, saya yakin teman-teman di sini, ketika dibilang kalian mau jadi orang baik enggak? Pasti ingin jadi orang baik. Ketika teman-teman ditanya, teman-teman pengen masuk surga enggak? Pasti pengen, kan kayak gitu. Tapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di sini misalkan. Sehingga itu menjadi jalan pintas teman-teman. Ya udahlah. Karena saya ingin berbuat baik, saya ingin dulu saya berlumuran darah dosa di lembah hitam dan sebagainya. Saya ingin merubah saya menjadi lebih baik. Ini adalah jalan pintas saya untuk mencapai kekekalan di surga, semacam itu. Sehingga cara-cara itu ditempuh teman-teman. Nah ini sangat bahaya ketika ada seseorang kemarin waktu diskusi sama teman-teman dari Densus mengatakan bahwa ketika ada perubahan perilaku secara ekstrim, misalkan yang tadinya jarang beribadah kayak gitu, terus sekarang jadi ngebet beribadah, terus ketika ada adzan langsung sholat dan bahkan menganggap orang yang tidak sholat itu adalah kafir dan sebagainya, maka hati-hati sekali ini. Oh ini jangan-jangan dia sudah mengkonsumsi apa ini? Dari bacaan-bacaannya, tontonannya dan sebagainya. Nah teman-teman bisa juga melakukan observasi di lingkungan teman-teman seperti apa kayak gitu ya. Terus ketika teman-teman juga
berselancar di media sosial, hoax dan ujaran kebencian ini juga akan sangat mungkin kayak mendorong teman-teman, karena hoax itu salah satunya adalah bagaimana mengaduk-aduk kayak emosi targetnya kayak gitu ya. Misalkan saya mencontohkan adalah Islam kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang selain Islam kayak di Penghayat atau di Katolik, Kristen, di Buddha, Konghucu dan sebagainya mungkin ada cerita yang serupa juga. Tapi coba misalkan kita lihat teman-teman yang di Islam ketika isu Palestina disebarkan kayak gitu kan, bahwa saudara-saudara kita di sana menderita dan sebagainya, silahkan mengajak call to action-nya misalkan, nanti berdonasi lah atau jihad bar dan sebagainya. Biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi kayak pelaku ini atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab ini, dia pasti akan memanfaatkan situasi kondisi psikologis targetnya. Sehingga dalam bermedia sosial kita harus hati-hati dan kita harus pintar memilah dan memilih. Biasanya yang non provokatif itu biasanya berbasis data, jelas kayak gitu. Terus ada dialog dan edukasi, jelas kayak gitu ya. Sehingga penting juga kita untuk melihat apakah konten-konten yang selama ini kita lihat ini hoax atau enggak kayak gitu. Karena next bro, karena di media sosial hoax ini kan banyak sekali jenisnya ya. Ada yang satir atau parodi, ada misleading, ada imposter, fabricated content dan sebagainya. Ini banyak banget teman-teman berseliweran di media sosial. Coba bayangkan ketika terjadi kerusuhan, ada pertikaian atau gesekan konflik sosial di masyarakat, itu sebenarnya selesai hanya dengan yaudah ngobrol, diskusi, selesai. Tapi ketika itu masuk ke media sosial, dikasih narasi, apalagi disinggungkan dengan kelompok agama sara lah intinya kayak gitu, pasti yang marah tidak hanya satu orang, dua orang, mungkin bisa berkelompok dan itu menjadi konflik, jadi bola liar yang lebih besar kayak gitu. Nah ini makanya sangat hati-hati teman-teman terkait dengan konten ini ya, hoax ini. Nah bahaya hoax bagi perdamaian itu adalah ketika hoax terjadi maka terjadi kepanikan dan konflik kayak gitu. Hoax itu adalah sama dengan konflik dan kepanikan. Ketika terjadi konflik dan kepanikan, terjadi konflik, itu orang-orang sekitar pasti akan panikan. Ditambah lagi nanti dengan konten-konten yang berbau hoax, maka itu jadi bahan bakar untuk kasus-kasus yang terjadi kayak gitu. Next bro. Ya selanjutnya next. Nah mungkin teman beberapa kali pernah dengar dulu ya ada Nur Aini kayaknya. Jadi dia seorang perempuan yang dia masuk ke Makobrimob membawa airsoft gun. Mungkin udah pernah dengar ya. Nah itu dia mendapatkan informasi itu ya dari media sosial teman-teman. Jadi ketika teman-teman ini yang tadinya mungkin merasa bahwa saya harus berbuat nih, saya harus ikut andil nih dalam berjihad dan sebagainya. Dia membaca narasi, membaca video, membaca apapun itu dari media sosial. Dia tidak terafiliasi dengan jaringan manapun. Tapi karena dia mendapatkan doktrin dari video yang sudah ditontonnya, ya maka dia memutuskan untuk menjadi martir kayak gitu. Sehingga ya ini bahaya dan teman-teman Densus mengatakan kalau yang pelaku teror tunggal ini itu tidak terdeteksi karena dia tidak terafiliasi dengan jaringan, maka bahayanya di situ. Itu ya murni karena dia sering melakukan mengakses tentang situs-situs atau video-video terkait dengan jihad dan sebagainya. Next. Nah mungkin ini teman-teman bisa lihat bahwa bahayanya media sosial. BNPT memblokir ribuan konten IRA di 2023 banyak, terus waspada rekrut teroris lewat media sosial, terus banyak sekali. Ada yang misalkan kayak kasus BNPT ungkap cara Bahrun Naim. Bahrun Naim ini adalah dia
kayak milisi untuk gerakan ISIS kayak gitu ya. Ternyata dia merekrut orang itu ya dari Facebook, media sosial. Sepowerful itu teman-teman media sosial itu. Makanya perlu kita melakukan deteksi dini sejak awal kayak gitu. Kita memahami bahwa kegiatan-kegiatan yang misalkan kayak yang bersifat kayak apa ya, lebih kayak ke jihad dan sebagainya, konten-kontennya kita harus lihat dulu. Ini kira-kira sesuai dengan syariat atau enggak, kayak gitu ya. Terus next. Nah, ketika teman-teman lihat bahwa propaganda itu sudah disebar di media sosial kan, dan misalkan kayak Bahrul Naim tadi itu dia mendapatkan satu orang misalkan yang bersedia masuk ke jaringannya, maka dia bisa mengirimkan latihan tutorial misalkan membuat bom dari video-video yang sudah dibuat kayak gitu. Dan beberapa itu mengatakan kayak kemarin waktu Sawat Densus itu ketika mereka sudah di profiling, sudah oke, maka dia akan dimasukkan ke satu kanal misalkan kayak Telegram kayak gitu untuk masuk di situ dan dia bisa mengakses semua ini. Ya sampai akhirnya ujung-ujungnya adalah mereka panen karena mereka berhasil untuk membuat martir-martir yang mereka akan gunakan untuk kepentingan mereka. Next. Dan ini teman-teman, mengapa ini saya perlu memasukkan bahwa sekarang ini fenomena anak muda untuk gabung ke organisasi terorisme itu juga banyak sekali. Karena yang pertama adalah situasi sekarang ini teman-teman ini kan masih mencari jati diri kayak gitu. Siapa sih aku dan sebagainya kayak gitu. Siapa sih aku, kok aku lupa ya. Oh malah amnesia ternyata. Kayak gitu, mencari jati diri teman-teman. Nah selain itu, kalau mitra wacana lebih kayak ke gendernya ya. Jadi mitra wacana melihat bahwa ada pergeseran peran perempuan di sini. Yang tadinya di jaringan terorisme ini, perempuan itu hanya sekedar kayak belakang ya, pendukungnya. Tapi sekarang ternyata teman-teman lihat bahwa sudah mulai banyak perempuan juga yang ikut di aksi-aksi terorisme. Ini menjadi sangat miris tentunya bahwa terkait dengan terorisme ini itu menyasar ke siapapun. Itu tidak peduli laki-laki, perempuan, tua, muda dan sebagainya. Sehingga perlu hati-hati teman-teman. Mari kita bongkar. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membongkar prasangka kita. Kita coba membuka keran komunikasi dengan kelompok yang berbeda dengan kita. Kita singkirkan dulu deh kayak apa ya, mungkin kayak pemikiran-pemikiran negatif, stigma dan sebagainya, karena kita juga enggak tahu sebenarnya seperti apa. Tapi dengan kita ngobrol, kita berdiskusi, maka kita akan lebih tahu, oh ternyata si A ternyata seperti ini ya, berarti saya salah loh selama ini. Itu. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya kembalikan ke Mas Ulul ya. Terima kasih Kak Rulianto. Ini pembahasan diskusi yang sangat menarik ya. Bagaimana kita dipaparkan terkait pengertian IRED, terus bagaimana faktor-faktor terjadinya IRED dan juga terkait penyebaran berbasis digital. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau kirim di kolom chat bagi yang di Zoom, atau yang mungkin di sini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan bisa langsung angkat tangan. Kak Ola. Nanti ada hadiahnya katanya Kak Ruli. Hoax. Ya, aku nggak mau nanya sih sebenarnya, cuma mau sedikit nambahin juga. Saya setuju apa yang disampaikan Mas Ruli tadi bahwa kita nggak bisa berasumsi negatif ke orang yang kita sendiri saja nggak kenal. Itu juga yang sering terjadi dan yang sering dialami oleh teman-teman dengan ragam gender yang berbeda. Orang ketemu sudah langsung liatin dari atas sampai bawah,
langsung menstigma, langsung mendiskriminasi, langsung berasumsi liar bahwa wah dia nggak baik, dia nggak benar. Itu juga salah satu contoh yang sering terjadi selama ini. Terus juga terkait dengan problem tadi, memang setuju banget legislasi yang didiskriminasi itu kalau teman-teman tahu ini yang sekarang sering lagi terjadi di Indonesia. Contohnya adalah Gubernur di Gorontalo, dia langsung sudah mengeluarkan surat edaran bahwa waria nggak boleh terlibat dalam kegiatan kesenian. Mau dia jadi penyanyi, dia jadi seniman apapun, memang sudah tidak diberikan ruang di situ. Dampaknya apa? Di Gorontalo sekarang banyak sekali teman-teman transpuan itu yang bekerja dari sektor kesenian, menyanyi di pernikahan ataupun di hajatan apapun, akhirnya mereka sering jadi pengangguran. Peran pemerintah bagaimana? Mereka kan nggak ngasih apa-apa di situ, yang ada hanya membuat peraturan-peraturan yang itu untuk mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu, dan yang selalu menjadi korban adalah mereka yang memiliki identitas gender berbeda. Itu yang faktanya yang sekarang benar-benar sedang terjadi. Dan sekarang kalau mereka, padahal kalau kita ngomongin di Indonesia kan ada undang-undangnya ya, fakir miskin dan anak terlantar dilindungi dan dipelihara oleh pemerintah, tapi itu ternyata tidak berlaku untuk teman-teman dengan ragam gender yang berbeda. Padahal mereka juga manusia, sama seperti kita semua yang ada di sini. Tapi lagi-lagi pemerintah seolah-olah tutup mata, buta akan hal-hal itu, yang ada hanya mengesahkan peraturan-peraturan yang selalu mendiskriminasi. Masyarakat yang gampang terpengaruh, celakanya mereka langsung juga mengikuti apa yang sudah disahkan oleh pemerintah. Kadang mereka tidak berpikir dampaknya seperti apa jika itu terjadi ke orang terdekat kita, mungkin saudara kita atau mungkin diri kita sendiri. Mereka tidak berpikir sampai sejauh itu. Mentalnya bagaimana, psikologi orang itu bagaimana. Kalau dia tidak bisa makan, kita puasa sehari aja, pas berbuka kita udah kerasa lapar banget. Kalau kita akhirnya dipaksa untuk tidak makan selama berhari-hari dan tidak ada bantuan sama sekali karena kita sudah didiskriminasikan, ya udah kita mati. Pilihannya hanya itu. Itu yang sekarang benar-benar terjadi. Bahkan di Jawa Barat perdanya itu gila-gilaan. Saya bisa ngomong seperti itu karena memang ada perda-perda yang benar-benar mereka mendiskriminasikan sekali, tidak memberikan ruang-ruang untuk teman-teman itu bisa bebas berekspresi. Mereka punya ruang yang aman dan nyaman untuk mereka melakukan berkegiatan. Karena gini, peran media sejauh ini, media-media yang selalu memberitakan suatu hal yang tidak baik, mereka memberitakan tuh malah memperburuk situasi yang ada, sehingga masyarakat yang membacanya mereka langsung ya gampang terprovokasi kayak gitu loh. Mereka berpikir bahwa kalau ada perkumpulan atau mungkin ada kegiatan di mana itu adalah banyak pesertanya teman-teman dengan ragam gender yang berbeda, pasti kegiatannya itu selalu diasumsikan kegiatan yang negatif, padahal belum tentu. Nah, media ini, peran media juga sekarang kan seperti itu. Bahkan kebijakan yang baru juga akhirnya anak-anak yang nakal dibawa ke barak. Dan lagi-lagi merambahnya ke teman-teman yang teridentifikasi dia LGBT, padahal kita nggak bisa ngelihat loh hanya dari tampilan luarnya dia LGBT atau bukan. Kalau hanya dari gestur tubuhnya dia jalannya kemayu, ya kita tetap nggak bisa berasumsi bahwa dia seorang LGBT seperti itu loh. Tapi kemarin kita ngeliat di berita juga orang yang seperti itu sudah ditarik ke barak. Dan satu ruangan itu diisi 5 orang. Nah, permasalahannya kan muncul lagi di situ. Kalau orang yang nggak paham tentang identitas gender dia dan langsung berasumsi bahwa dia seorang LGBT, berarti dia akan bisa kemungkinan besar dia akan menjadi korban kekerasan juga di dalam barak. Bisa jadi katanya kan untuk anak-anak nakal ya, berarti kan isinya orang-orang nakal, logikanya kan seperti itu. Bisa jadi dia jadi korban di situ, entah dibully, entah korban kekerasan secara seksual maupun verbal, dan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu si anak ini ternyata dia seorang introvert. Di situ dia dipaksa untuk mengakui siapa dirinya, dia bagaimana. Mungkin dia sebenarnya cis heteroseksual hanya karena dia kemayu, tapi terus dipaksa untuk mengakui bahwa kamu gay atau transpuan atau apapun itu.
ya dia pasti akan ketakutan dong, depresi yang pasti akan terjadi di situ. Nah, kadang kita terlalu gegabah juga mengesahkan peraturan yang harusnya itu kita bisa dengarkan masukan dari orang-orang yang lainnya kayak gitu loh. Mungkin orang-orang yang sejalan dengan orang yang memiliki pikiran seperti itu mungkin akan berpikir itu baik, tapi kan sekarang itu permasalahannya mental health orang itu sekarang itu banyak yang kacau loh hanya gara-gara seperti itu. Terus juga korban-korban dari pemberitaan media yang nggak baik itu biasanya adalah faktor SDM yang rendah, kemiskinan, akhirnya membuat mereka juga mau berbuat kriminalitas, iming-iming media pemberitaan bahwa kamu kerja seperti ini nanti kamu dapat uang besar loh, padahal yang dilakukan adalah kriminalitas. Tapi ya mereka terdesak kebutuhan, mau nggak mau mereka mau melakukan itu juga. Kadang seperti itu. Seperti perdagangan orang ke negara tetangga juga, itu juga sekarang lagi sering-sering terjadi kan. Mereka juga iming-iming dari media bahwa nanti kamu kerja di sini gajinya besar gitu. Sukses, kamu pulang-pulang bisa bikin ini, bisa beli ini, bisa ini. Nah, orang kalau berpikir pendek, wah enak ya kerja di sana. Ayo kita ngungsi, ayo kita pergi. Kemarin bahkan ada tagline-nya yang berbondong-bondong mereka pergi ke negara-negara yang menurut mereka bisa menghasilkan cuan yang besar. Tapi mereka tidak berpikir bahwa di sana juga akan ada permasalahan baru. Kita hanya lulusan SD, kita lulusan SMP. Di sana mau kerja apa kalau mau gaji sebesar itu? Kita kan juga harus berpikir sejauh itu juga. Itu kadang yang akhirnya orang-orang menjadi korban dari ya keganasannya media, dari pemberitaan ujaran kebencian, terus juga hal-hal itu yang akhirnya sering banget terjadi, adanya persekusi, menghakimi orang, langsung melakukan kekerasan. Pengalaman saya juga dari sama teman-teman yang lain yang berprofesi di jalan, mereka hanya nongkrong di jalan tapi mereka sering banget menjadi korban kekerasan di situ. Tiba-tiba ada sekerompolan anak muda lewat, melempar batu, melempar air kencing yang sudah ditaruh di plastik, lempar ke mereka. Nah, kesalahannya apa? Kita nggak tahu salah apa-apa, tapi selalu seperti itu kan hanya karena faktor kebencian. Kadang apa yang sudah didapat si anak, ya lagi-lagi kita nggak bisa menyalahkan si A si B. Mungkin juga orang tuanya ada rasa kebencian terhadap kelompok tertentu, akhirnya mengajarkan ke anaknya, kamu gak usah bermain dengan orang yang seperti ini, kamu jangan bermain seperti ini, nanti kamu akan seperti itu. Itu juga sering terjadi bahwa saya sering juga diskusi sama teman-teman yang lain bahwa saya ini memiliki identitas gender yang berbeda. Aku ngobrol sama kamu, kita berteman sama kamu, itu tetap tidak akan merubah siapa dirimu. Itu selalu saya tegaskan seperti itu. Kita ini bukan penyakit menular loh, gitu loh. Jadi jangan pernah ada rasa takut bahwa kalau kamu berteman dengan seorang transpuan, nanti kamu akan menjadi seorang transpuan. Kamu ngobrol dengan teman-teman transpuan, nanti kamu bisa jadi transpuan juga. Bahkan kamu bermain dengan teman-teman transpuan, nanti kamu jadi transpuan juga. Enggak segampang itu dan tidak mungkin terjadi juga karena ya lagi kita bukan penyakit menular. Karena contoh lagi adalah seperti HIV. Kamu berjabat tangan dengan orang yang statusnya HIV, kamu akan tertular HIV. Tidak seperti itu. Bahkan kamu berpelukan, maaf ya, kamu cipika-cipiki pipi aja gak akan menularkan kayak itu. Kamu makan sepiring berdua, satu sendoknya juga gantian, gelas juga bareng, itu gak akan membuat kamu tertular HIV. Tapi kan masyarakat selalu menstigma bahwa HIV itu penyakit yang mengerikan dan menularnya gampang banget. Itu juga media-media yang akhirnya memberitakan hal-hal itu yang secara brutalnya sehingga orang yang membaca atau orang yang melihat berita itu menelan mentah-mentah. Karena kan sejauh ini jarang banget kita temuin berita dengan tulisan yang panjang. Pasti sekarang konsepnya adalah video yang menarik sehingga orang bahkan anak kecil sekalipun langsung lihat seneng. Dia lihat terus, akhirnya muncul berita yang serupa di situ. Lah itulah perannya kontrol kita. Ya saya sadar bahwa mungkin di sini teman-teman di sini pendidikan juga bagus-bagus. Semoga menjadi public champion, agen perubahan yang bisa mengedukasi orang-orang terdekatnya bahwa nggak segampang itu
hal-hal yang baik ini kita telan mentah-mentah kayak gitu sih. Ada lagi? Aven, mantap. Untuk saya sih pertanyaannya, bagaimana sih kita ini menghilangkan perspektif yang udah ada, yang udah terbangun dari zaman dulu gitu, mungkin dari orang tua atau dari kelompok masyarakat yang terdahulu, atau memang itu terbangun secara naluri ya gini. Jadi dan dari bahasan kita juga tadi kan, lembaga pendidikan juga mengambil andil gitu kan dalam penyebaran berita-berita yang ya agak negatif gitu ya. Gimana tindakan kita gitu? Oke, terima kasih Kak Ola sama Alven ya. Mungkin aku nambah sedikit terkait dengan tadi yang disampaikan sama Kak Ola. Bahwa memang benar tadi kalau kita diskusi soal sogik ya. Jadi itu banyak sekali mitos-mitos yang berkembang, kayak tadi misalkan HIV itu kalau misalnya salaman nanti hati-hati loh, dia HIV nanti salaman jadi ikut HIV dan sebagainya. Benar, itu tidak semudah itu kayak gitu. Seringkali dengan adanya mitos-mitos yang berkembang itu justru teman-teman menjadi korban yang kedua, korban double lah kayak gitu ya. Dan ini juga sering terjadi sama teman-teman yang memiliki ragam gender yang berbeda kayak gitu. Aku sempat berdiskusi dengan salah satu direktur jaringan Mitra Wacana juga, berdiskusi soal bagaimana sih teman-teman dari ragam gender yang berbeda ini, misalkan kayak transpuan, teman-teman yang lain, queer dan sebagainya. Mereka itu waktu diskusi ya, mereka itu juga sangat berat loh dengan situasi kondisi yang mereka alami kayak gitu. Ada teman-teman yang memang misalkan dari keluarganya itu support dan sebagainya, tapi kebanyakan itu dia juga sudah mengalami kekerasan di rumah dulu. Dia mengalami karena penolakan dan sebagainya dari keluarganya. Akhirnya dia mencari perlindungan di jalan. Di jalan mereka mengalami kekerasan lagi. Entah itu dari tadi kayak kelompok-kelompok atau komunitas yang ini radikal dan sebagainya, kayak tadi dilempar sama air kencing dan sebagainya. Atau tadi itu ditambah lagi dengan beberapa kebijakan terkait dengan kebijakan pemerintah ya, terkait dengan isu itu kayak gitu. Sehingga mereka itu bertahan sampai hari ini itu saja luar biasa menurut saya, teman-teman Kak Ola, terus Kak Dita dan teman-teman yang lain. Itu luar biasa. Karena ya mereka mengalami begitu banyak ini ya, kekerasan yang dialami kayak gitu, tapi masih bisa bertahan, dan memang tidak semua orang bisa seberuntung beberapa orang yang ada di Jogja juga. Aku beberapa kali melihat misalkan kayak teman-teman yang transpuan yang sudah lansia dan sebagainya, bagaimana mereka memenuhi kehidupannya dan sebagainya, itu sangat memprihatinkan. Nah ini sebenarnya pemerintah itu harus hadir di sini, bukan malah memberikan atau membuat kebijakan yang justru mendiskriminasikan kayak gitu ya. Terus terkait dengan peran media, kemarin juga aku sempat berdiskusi dengan teman-teman media Kak Ola, terkait dengan ya semua hal lah, ya terutama terkait dengan isu radikalisme dan sebagainya, terus isu-isu di kelompok marginal kayak gitu. Sebetulnya teman-teman itu, teman-teman di lapangan, jurnalis itu mereka akan memiliki profesionalitas dan kayak perspektif ya. Tapi itu kembali lagi terbentur dengan sistem yang ada di perusahaannya atau di medianya kayak gitu. Ditambah lagi media itu mereka kan yang dicari adalah bagaimana mereka mendapatkan viewer yang banyak dan sebagainya. Mereka akan menggunakan algoritma yang muncul. Nah, kebetulan misalkan kalau misalkan isu ini yang muncul ini ya misalkan terkait dengan bagaimana kayak persekusi dan sebagainya, itu pasti rame. Sehingga dia pasti akan mencari yang seksi bagi mereka, keuntungan, karena mereka ya bisnis juga kayak gitu. Nah ini jadi tantangan sebetulnya di teman-teman jurnalis kayak gitu.
Nah, terkait dengan Alven tadi, terkait dengan apakah ini muncul begitu saja, karena ini juga sudah terlalu lama sejak dulu ya Alven ya, bahwa benar mungkin kayak kita seumur kita kayak gitu ya, sejak dari lahir kita sudah diberikan pengetahuan sama orang tua kita yang terkait dengan perspektif ya, kita tidak bisa menyalahkan mereka, mungkin karena akses dan sebagainya mereka tidak memiliki sekaya kita hari ini kayak gitu. Tapi memang merubah kayak pengetahuan yang lama itu untuk menjadi pengetahuan yang baru itu yang memang tidak mudah. Makanya yang dilakukan sama teman-teman jaringan pun kita selalu melakukan kegiatan diskusi semacam ini ya, salah satunya sebagai upaya untuk mengikis itu. Karena ya jujur saja ini sudah bertahun-tahun loh, berpuluh-puluh tahun loh, nilai-nilai itu berkembang nancep di pikiran kita. Tidak mungkin hanya dengan 1-2 kali diskusi langsung berubah kayak gitu kan, tidak mungkin. Sehingga ini menjadi penting untuk dilakukan. Dan apa yang harus kita lakukan ya, salah satunya perbanyak diskusi dialog kayak gini. Kita coba memahami dari perspektif Kak Ola misalkan, dari perspektif Alven nih, teman-teman mahasiswa dari agama yang berbeda yang kita miliki, dari Kak Oksa nih, dari teman-teman penghayat seperti apa. Maka poin pentingnya adalah bagaimana kita berusaha untuk membuka ruang dialog, ruang diskusi, agar kita tidak terjadi prasangka-prasangka lagi. Kayak yang tadi itu, ini tato berarti galak nih, malak nih, dan sebagainya. Padahal ternyata ya enggak juga kayak gitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke Mas, kita kembalikan ke Mas Ulul. Terima kasih Kak Ruli atas tanggapannya. Oh iya, dari Zoom, kelupaan aku. Dari Zoom, apa kabar? Apakah ngantuk? Di mana? Coba dibacakan monggo. Oke, saya ingin menyampaikan pertanyaan dari Kak Idam Unu dari magang di Elkis kalau nggak salah. Iya Kak Ola ya, bersama Kak Ola ya. Oke, jadi pertanyaannya itu seperti ini. Kalau kita memiliki teman yang radikal, apakah kita harus melaporkan dia atau justru membiarkan dia atas dasar ukhuwah? Satu lagi, apakah memang kekerasan itu bisa dibenarkan jika tujuannya itu untuk menegakkan syariat? Sedangkan kita tahu bahwa agama itu diturunkan untuk membawa rahmat, bukan untuk teror atau pemaksaan. Begitu Kak pertanyaannya. Oke, oh iya, Dewan Pers, mungkin tanggapan Ulul. Oke, pertanyaan yang tadi disampaikan, terima kasih sekali dari Kak Idam ya, Unu yang saat ini magang di Elkis kayak gitu. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Saya mau tanya ke teman-teman sebenarnya, apakah semua agama yang ada di dunia ini mengajarkan kekerasan atau enggak? Dengan dalih apapun? Tidak ada. Ya kan? Tidak ada kan? Tidak ada satu agama pun yang mengajak umatnya untuk melakukan kekerasan. Kayak gitu. Terus walaupun itu adalah untuk mengatakan ini menjaga ukhuwah dan sebagainya. Apakah teman-teman yang melakukan kekerasan itu sudah merasa paling benar? Kayak gitu kan? Apakah sudah benar sekali kayak gitu? Kayak yang tadi saya sampaikan waktu kita diskusi soal garis kuning itu. Ya kan? Artinya ketika dia bukan melegalkan tapi melakukan kegiatan kekerasan dengan dalih untuk menjaga ukhuwah dan sebagainya, artinya dia hanya melihat dari titik strip sedikit aja. Padahal itu ya ada belok-beloknya juga, ada naik turunnya juga, bahkan ada merah dan birunya juga. Artinya dia berpandangan sangat sempit terkait dengan kehidupan ini. Kembali lagi bahwa saya tekankan, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan dengan dalih apapun. Terus tadi
apabila ada teman yang mengalami, bukan mengalami, tapi dia radikal ya, misalkan apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan diam saja, ataukah kita akan melaporkan kayak gitu kan? Nah, dari program yang dilakukan Mitra Wacana salah satunya adalah kita akan melakukan deteksi dini waktu di Baciro kemarin itu. Jadi yang pertama adalah ketika ada teman kita yang radikal kayak gitu, yang jelas adalah kita harus membuat barrier dulu, batasan dulu kita dengan mereka kayak gitu. Kaitannya dengan paham yang radikal itu. Kalau pertemanan karena kita urusannya adalah sosial, maka ya tetap berteman. Tapi kita sudah memiliki garis yang jelas, batas yang jelas bahwa menurut saya, oh ini kayaknya kalau saya sudah enggak deh, ini sudah radikal deh, ini sudah terlalu deh, ini sudah terlalu memaksakan kehendak dan sebagainya. Kalau misalkan memang teman-temannya itu bisa diajak berdialog, maka ya diajaklah dialog. Kita ajak misalkan ke beberapa dialog diskusi yang memang di situ moderat ya. Di situ ada banyak kelompok-kelompok agama lain dan sebagainya. Kita bisa mendengarkan cerita atau misalkan kayak mengenal agama lain. Jangan-jangan dia radikal itu ya benar kayak tadi yang disampaikan sama Mas Ulul. Dia baru tahu atau sebenarnya enggak tahu. Artinya kalau baru tahu, artinya tidak semuanya dong dia tahu. Mungkin baru kulitnya saja. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, saya kembalikan ke Mas Ulul ya. Terima kasih. Mungkin karena durasi kita ya sudah melebihi target. Nggak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Ruli atas sharingnya yang sangat membuka wawasan. Boleh beri tepuk tangan untuk Kak Ruli. Dan tentu saja terima kasih juga untuk teman-teman peserta dari teman-teman UTY, dari teman-teman magang, dan ada Kak Ola, Kak Dita. Terima kasih atas kehadirannya dan antusiasnya. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua bersama. Semoga Karuli kemana? Aduh. Nanti ada. Alhamdulillah Kak Ruli.